Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini dari Dewan Pengawas Pusat, IMTLI periode 2019-2020 akan menyampaikan apa-apa saja yang akan dijalankan atau apa saja yang akan dilakukan selama satu periode ke depan. Baik, sebelumnya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Erhanif Muhammad Azam Sidik dari Universitas Islam Indonesia selaku Koordinator Dewan Pengawas Pusat IMTLI periode 2019-2020. Kemudian DPP IMTLI periode ini dibersamai dengan 5 anggota, yang dimana dari 5 anggota yang ada diberikan tanggung jawab ataupun pembagian tugas. Yang pertama yaitu Sekretaris Jenderal, yang dimana kali ini Sekretaris Jenderal dari Saudari Rafaela Safiera berasal dari Universitas Brawijaya. Kemudian ada Ketua Komisi 1, Saudari Lovina Gianina dari Universitas Lampung Mangkurat. Selanjutnya ada anggota Komisi 1, Anggi Noval P. dari UIN Sunan Ampel. Selanjutnya ada Ketua Komisi 2, Saudara Chandra Mandala dari Institut Teknologi 10 November. Selanjutnya ada Saudari Glory Fuji Maria dari Universitas Airlangga selaku anggota Komisi 2. Di sini tupoksi DPP IMTLI berdasarkan struktural IMTLI yang ada di ADRT, yaitu pertama, Dewan Pengawas Pusat memiliki koordinasi dengan pengurus besar. Yang kedua, Dewan Pengawas Pusat memiliki koordinasi dan juga aspirasi dengan Dewan Pengawas Regional mengenai kegiatan pengurus regional dan aspirasi dari anggota. Selanjutnya mengenai koordinator Dewan Pengawas Pusat. Dari koordinator Dewan Pengawas Pusat ini, yaitu berkoordinasi dengan Ketua Umum Pengurus Besar IMTLI. Selanjutnya, tupoksi koordinator DPP IMTLI. Yang pertama, memimpin rapat-rapat DPP IMTLI. Yang kedua, jika ada permasalahan yang mendesak, maka diadakan rapat konsolidasi anggota DPP IMTLI. Yang ketiga, menyampaikan semua permasalahan kepada DPP IMTLI, yang nantinya kembali ke poin nomor 2 untuk didiskusikan bersama anggota DPP IMTLI. Yang keempat, membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja DPP IMTLI. Selanjutnya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa Koordinator Dewan Pengawas Pusat IMTLI berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum PB IMTLI. Di sini juga dibersamai dengan adanya laporan kinerja PB IMTLI khususnya dari Ketua Umum PB IMTLI yang diatur teknisannya berdasarkan SOP yang sebelumnya sudah dikomunikasikan antara DPP dengan PB IMTLI. Pertama, untuk SOP-nya adalah dari Ketua Umum PB IMTLI mengirimkan laporan kinerja perkembangannya melalui chat kepada koordinator DPP. Selanjutnya dari koordinator DPP melakukan evaluasi bersama anggota DPP yang lainnya, yang dimana dihasilkan nanti feedback dari DPP untuk ke Ketua Umum, yang dikirimkan melalui chat personal kepada Ketua Umum. Perkenalkan, nama saya Rafaela Safira dari Universitas Brawijaya. Di sini saya diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengawas Pusat yang berperan sebagai jembatan pengawasan dari Dewan Pengawas Pusat ke pengurus besar yang berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara Umum. Kemudian berikut adalah tugas pokok dan fungsi kerja dari Sekretaris Jenderal. Yang pertama, bertanggung jawab penuh terhadap koordinator DPP IMTLI. Bertanggung jawab terhadap kelancaran hal-hal yang menyangkut administrasi DPP IMTLI. Membantu koordinator DPP IMTLI dalam rapat dan menyusun ketetapan serta keputusan DPP IMTLI. Melaksanakan rapat-rapat DPP IMTLI atas instruksi koordinator DPP IMTLI. Mengakomodir seluruh kegiatan DPP IMTLI. Berkewajiban menggantikan dan atau mendampingi koordinator DPP IMTLI dalam menjalankan tugas hari-hari baik internal maupun eksternal, menerima pelaporan kinerja Sekretaris dan Bendahara Umum PB IMTLI secara berkala per bulan, menginventarisasi arsip surat menyurat yang berhubungan dengan program dan agenda IMTLI, menerima dan mengarsipkan laporan kegiatan setiap komisi DPP IMTLI, membuat dan menyampaikan laporan kerja
DPP IMTLI. Kemudian, dalam menjalani tugas pokok dan fungsi kerja saya, berikut adalah SOP yang digunakan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris dan Bendahara Umum. Yang pertama, Sekretaris dan Bendahara PB IMTLI akan menyerahkan laporan sesuai dengan format yang telah disepakati melalui grup antara Sekjen dengan Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Kemudian setelah diterima, akan dilakukan evaluasi oleh DPP, dan hasil evaluasi dan feedback dari DPP akan disampaikan kepada Sekretaris dan Bendahara Umum melalui grup antara Sekjen dengan Sekretaris dan Bendahara Umum. Demikian laporan Sekretaris Jenderal dari saya. Selanjutnya pemaparan Komisi 1 dari saya sendiri, Ketua Komisi 1, Lovina Gerina, asal Universitas Lambung Mangkurat, bersama rekan saya, Enji Naufal dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertama-tama, fungsi dari Komisi 1 adalah sebagai jembatan pengawasan dari Dewan Pengawas Pusat ke pengurus besar, dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Internal dan Eksternal. Selanjutnya, tupoksi Komisi 1, yang pertama, mengadakan dengar pendapat dengan pengurus besar Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia, Departemen Internal dan Departemen Eksternal. Kedua, mengadakan rapat komisi. Ketiga, menyikapi permasalahan internal pengurus besar IMTLI mengenai kebijakan yang menyangkut Departemen Internal dan Departemen Eksternal. Keempat, bersikap proaktif terhadap penyelesaian permasalahan pengembangan staf dan harmonisasi anggota dengan berkoordinasi kepada Wakil Ketua Internal dan Wakil Ketua Eksternal pengurus besar IMTLI. 5. Mengoptimalkan fungsi koordinatif dan konsultatif dengan pengurus besar IMTLI sebagai usaha dalam meningkatkan kinerja pengurus besar IMTLI. Dan yang terakhir, membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja DPP IMTLI. Selanjutnya, saya Enji Naufal dari UIN Sunan Ampel, Surabaya sebagai anggota Komisi 1. SOP Laporan Kinerja PB IMTLI. Poin pertama, jenis laporan. Laporan perkembangan adalah laporan yang disetorkan setiap 2 bulan sekali. Komunikasi lanjutan adalah laporan non-formal yang dilaporkan ke DPP Komisi 1 melalui chat personal. Poin kedua, bentuk laporan. Laporan perkembangan ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dewan Pengawas Pusat kepada pengurus besar IMTLI. Komunikasi lanjutan dilaporkan dalam bentuk non-formal melalui chat personal. Poin ketiga, teknis pelaporan. Komunikasi lanjutan dapat dimulai dan dilakukan 2 arah, baik dari DPP Komisi 1 ataupun dari PB IMTLI terlebih dahulu. Laporan perkembangan 1 sesuai bagian yang sudah dikoordinasikan antara DPP IMTLI dengan PB IMTLI. Kedua, untuk evaluasi dan solusi dari DPP dilampirkan dalam form laporan perkembangan kinerja PB IMTLI paling lambat di tanggal 11 bulan pertama. Selanjutnya, ini adalah bagian dari alur pelaporan. Kepala Departemen melaporkan kepada Wakil Eksternal dan Internal, lalu dilaporkan kepada Komisi 1 DPP, yang dikirim melalui grup Komisi 1 DPP dengan Wakil Ketua, kemudian dievaluasi oleh DPP, dan diberikan feedback DPP ke PB IMTLI. Dikirimkan melalui grup Komisi 1 DPP dengan Wakil Ketua kepada Kepala Departemen terkait. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Purchandra Mandala. Di sini saya sebagai Ketua dari Komisi 2. Saya berasal dari Institut Teknologi 10 November dan bersama anggota saya yaitu Glory Fuji dari Universitas Negeri Airlangga Surabaya. Jadi tugas utama dari Komisi 2 yaitu sebagai jembatan pengawas dari Dewan Pengawas Pusat ke Dewan Pengawas Regional, berkoordinasi dengan koor Dewan Pengawas Regional di setiap regionalnya. Nah, ini untuk tupoksi dari Komisi 2 ada 4. Yang pertama ialah membuat forum aspirasi kepada Dewan Pengurus Regional. Yang kedua, menyampaikan aspirasi DPR kepada DPP IMTLI. Yang ketiga adalah mengontrol persiapan Kongres IMTLI secara berkala yang dilaporkan kepada koordinator DPP IMTLI. Yang terakhir adalah membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja DPP IMTLI. Baik, ini untuk SOP pelaporan DPR. Yang pertama, jenis laporan. Laporan perkembangan, yaitu adalah laporan yang disetor setiap 2 bulan. Komunikasi lanjutan adalah laporan non-formal
yang dilaporkan ke Komisi 2 DPP melalui chat personal. 2. Bentuk laporan. Laporan perkembangan adalah ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dewan Pengawas Pusat kepada Dewan Pengawas Regional. Dikirimkan kepada penanggung jawab terkait dalam bentuk dokumen Microsoft Word melalui chat ataupun email. Komunikasi lanjutan ialah dilaporkan dalam bentuk non-formal melalui chat personal. Yang ketiga, teknis pelaporan. Komunikasi lanjutan adalah dapat dimulai dan dilakukan dua arah, baik dari Komisi 2 DPP langsung ataupun dari DPR terlebih dahulu. Laporan perkembangan. Yang pertama, sesuai bagan yang sudah dikoordinasikan antara DPP IMTLI dengan DPR. Kedua, untuk evaluasi dan solusi dari DPP disampaikan melalui DPR kepada pengurus regional masing-masing. Berikut adalah alur koordinasi SOP pelaporan DPR. Yang pertama, Ketua Regional menjawab dari form aspirasi yang diberikan dari Dewan Pengawas Regional. Form aspirasi tersebut yang telah dijawab oleh Ketua Regional itu dikirimkan oleh Dewan Pengawas Regional melalui grup Komisi 2 DPP dengan DPR. Setelah form dikirimkan, dievaluasi oleh DPP yang menghasilkan evaluasi dan solusi kepada Dewan Pengawas Regional untuk disampaikan kepada pengurus regional terkait. Perkenalkan, nama saya Glory Fiji Maria Roswita Werdioso. Saya dari Universitas Airlangga, diamanahi sebagai anggota Komisi 2 Dewan Pengawas Pusat. Di sini terdapat SOP jaring aspirasi, yang mana ada dua, yaitu anggota ke DPR dan DPR ke DPP. Untuk anggota ke DPR, yang pertama, Dewan Pengawas Regional diwajibkan memberikan wadah aspirasi untuk anggota IMTLI minimal sekali dalam 1 bulan. Yang kedua, bentuk aspirasi dapat berupa kuesioner maupun jajak pendapat baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga, segala teknis penjaringan aspirasi dari Dewan Pengawas Regional ke anggota diserahkan kembali ke masing-masing Dewan Pengawas Regional. Kemudian dari DPR ke DPP, yang pertama, Dewan Pengawas Regional wajib mengirimkan hasil jaring aspirasi ke Dewan Pengawas Pusat maksimal 2 minggu setelah 1 bulan jaring aspirasi dibuka sesuai dengan penanggung jawab dari Dewan Pengawas Pusat. Yang kedua, Dewan Pengawas Pusat memberikan tanggapan maksimal 1 minggu setelah hasil jaring aspirasi dikirimkan. Yang terakhir, Dewan Pengawas Pusat berhak memberikan sanksi, baik secara lisan maupun tertulis, jika Dewan Pengawas Regional tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemudian, di sini terdapat bagan, di mana wadah aspirasi disediakan oleh Dewan Pengawas Regional. Sehingga anggota IMTLI akan menyampaikan ke Dewan Pengawas Regional, kemudian Dewan Pengawas Regional akan menyampaikan ke Dewan Pengawas Pusat, kemudian Dewan Pengawas Pusat akan memberikan tanggapan yang akan disampaikan oleh, maksud saya, melalui DPR. Seperti itu. Demikian pemaparan dari Komisi 2. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Sekian pemaparan dari DPP IMTLI periode 2019-2020.